IKN ini sudah diwacanakan oleh Presiden RI kita pertama, Bung Karno, melakukan atau membangun IKN ini secara profesional, efisien, dan terperencana. Apa kabar? Baik. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan bahagia ya Mr. Puisi ya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini mengenai tentang IKN. Oke, menurut Mr. Puisi bagaimana pendapat Mr. Puisi dengan adanya IKN? IKN itu kan ibu kota Nusantara ya. Iya. Apabila ini memang betul-betul terjadi, IKN ini adalah memulainya wujud peradaban bangsa Indonesia. Nah, kenapa dibilang memulai wujud peradaban bangsa Indonesia? Seperti kita ketahui, kita bangsa Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, masih sangat boleh katakan di pulau-pulau terpencil itu masih sangat awam teknologi. Nah, sedangkan bagaimana pemerintah ini mewujudkan untuk memulai teknologi baru? Ya, katakan sekarang memang sudah diwujudkan di Jakarta dengan ada MRT. Itu kan wajah perwujudan mulai kita menuju teknologi modern, meniru negara-negara lain. Bangsa kita ini masih sangat terbelakang. Kita mau beli tiket aja nggak mau ngantre, wah lari-larian, rebutan, ada yang berantem, nonton bola juga begitu. Nah, ini bagaimana caranya mempercepat, merubah mindset seluruh rakyat Indonesia untuk menuju ke peradaban tingkah laku yang lebih baik lagi. Sehingga kita tidak selalu menjadi masyarakat yang terkebelakang di dunia ini. Ya itu loh. Jadi IKN ini pada prinsipnya kita sangat setuju sekali. Tetapi tidak mudah. Karena sudah sebetulnya IKN ini sudah diwacanakan oleh Presiden RI kita pertama, Bung Karno, kemudian oleh Bapak Soeharto, kemudian sekarang Bapak Jokowi ingin melanjutkan program-program presiden yang sebelumnya. Untuk itu kita harus mendukung IKN ini demi terwujudnya peradaban baru bangsa Indonesia. Oke, jadi apakah bagus lokasi IKN yang sekarang itu kan ada di Kalimantan Timur ya? Menurut Mr. Puisi itu bagus nggak lokasinya di sana? Kalau menurut lokasinya menurut saya sangat tepat. Karena apa? Kenapa? Kalimantan itu jauh dari pusat gempa. Oh iya. Oke. Yang kedua tidak menjadikan Jawa sentris. Karena penduduk Jawa ini sungguh-sungguh padat. Kemudian masyarakatnya di pedalaman Pulau Jawa masih sangat miskin. Iya. Nah, kenapa kita nggak mengekspor lagi atau mengirim lagi orang-orang Jawa ke Kalimantan? Untuk ikut menikmati rencana IKN ini. Di samping itu, coba bayangkan hasil daripada tambang yang hampir sebagian besar dari Kalimantan, wujud apa yang telah diberikan oleh pemerintah kita ke Kalimantan. Nah, kemudian kalau dengan ada IKN, jadi ini akan terjadi pemerataan. Tidak hanya di Jawa saja. Jadi akan pemerataan pembangunan, kemudian akan mewujudkan sebuah ibu kota yang setara dengan ibu kota orang lain, artinya negara-negara yang maju yang sudah teknologi tinggi, dan kemudian bisa merubah mindset
bangsa Indonesia menuju ke wujud peradaban bangsa Indonesia yang baru, dengan teknologi baru, dengan tata tertib baru, dengan mindset yang baru ini, semoga bangsa Indonesia akan lebih maju saat IKN sudah berdiri nanti. Oke. Nah, kalau yang sekarang kan ibu kota itu berada di Jakarta ya. Kalau dipindah ke Kalimantan, terus di Jakarta di gimana dong, Mr. Puisi? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi di Jakarta, menurut program pemerintah, akan menjadi pusat bisnis. Bisnis, oke. Kemudian IKN di Kalimantan Timur akan menjadi pusat pemerintahan. Nah, tetapi pusat pemerintahan ini adalah akan merupakan magnet yang sangat kuat, sehingga orang juga akan berbondong-bondong berinvestasi ke Kalimantan Timur. Kemudian berbondong-bondong untuk membangun ibu kota, kemudian membangun real estate, membangun fasilitas-fasilitas yang lainnya di luar IKN itu akan hidup. Nah, seperti kita ketahui bahwa Pulau Kalimantan itu sangat luas sekali. Sangat luas ya. Nah, itu kemudian pembangunannya sangat relatif kecil. Nah, sehingga dengan inisiatif pemerintah untuk membangun ibu kota negara yang baru merupakan inisiatif yang luar biasa, perlu dukungan oleh presiden-presiden yang akan datang. Itu loh. Jadi berarti pemilihan tempat di Kalimantan Timur itu sudah sangat tepat sekali ya, Mr. Puisi ya. Oke, jadi nanti kalau udah jadi ini mau pindah ke sana nggak? Nah, itu. Nah, ini juga suatu masalah besar. Masalah besar yang Karena apa? Semua kantor-kantor pemerintahan akan pindah ke sana. Pindah ya ke sana. Yang tahap awal pembangunan itu merupakan prioritas pertama. Saat sekarang ini infrastruktur sudah mulai dikerjakan, jembatan penghubung dari pelabuhan sampai menuju ke sana juga mungkin sudah selesai. Nah, sekarang tinggal membangun infrastruktur. Kemudian saya lihat juga di TV bahwa pekerja yang akan dibawa ke sana itu hampir mungkin ratusan ribu pekerja. Wow. Kalau tidak akan tercapai. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan atau membangun IKN ini secara profesional, efisien dan terperencana. Saya lihat dulu dalam 1-2 minggu aja saya lihat udah bangunan-bangunan pekerja tuh sudah hampir selesai. Nah, itu saya optimis sekali apabila investor banyak yang melirik ke sana dan sudah merealisasi investasinya. Saya yakin pemerintah Indonesia akan berhasil membangun IKN ini. Oke. Lapangan pekerjaan juga banyak ya dibuka di sana ya. Jadi IKN ini benar-benar bagus banget untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sebetulnya gini ya, IKN itu adalah sebuah kota yang berteknologi tinggi, yang perencanaannya memang dibuat sedemikian rupa, integrated, perencanaannya yang sangat bagus. Karena apa? Kalau kayak ibu kota Jakarta, perencanaannya kan tidak dari awal berubah-berubah. Ya, misalnya Jalan Tamrin, lebarnya dulu sekian, sekarang jadi sekian, sehingga bangunan-bangunan mepet. Nah, tetapi kalau IKN ini pemerintah mendesain sebuah ibu kota yang baru, yang sustainable, artinya yang eco. Pemerintah juga sangat terbantu, kemudian karena adanya bendungan di sana yang cukup besar, sehingga nanti untuk kebutuhan air minum ataupun air untuk kebutuhan proyek di situ tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana caranya ini mempercepat proses? Ya, saya yakin dengan G20 sudah ada banyak negara-negara yang berminat untuk investasi di sana. Oke. Nah, tapi dengan pancingan
menggunakan sebagian kecil APBN untuk mulai pembangunan di sana, saya yakin banyak investor besar maupun negara-negara besar akan membangun IKN ini sesuai dengan perencanaan yang yang telah dibuat gitu. Oke, Mr. Pusi, sebelum ditutup seperti biasa, saya mau mendengar puisi tentang IKN. Boleh nggak? Apa kira-kira? Susah ya, susah. Bangsa Indonesia sungguh beragam karena kita telah menjadikan negara ini negara yang beraneka ragam karena jumlah pulaunya sekian ribu di tanah kelahiran kita ini. Untuk itu pulau yang begitu beragam, masyarakat yang sangat tradisional belum mengetahui bagaimana teknologi itu akan diwujudkan di ibu kota negara IKN. Apabila teknologi yang diwujudkan di IKN itu berhasil dibangun, percayalah, IKN itu akan menjadi permulaan wujud peradaban bangsa Indonesia ke depan. Bangsa Indonesia menjadi maju, teknologi maju, kemudian bangsa Indonesia pun akan maju sehingga 2045 bangsa Indonesia akan disegani di dunia. Weh, tepuk tanganmu. Oke, terima kasih puisinya ya. Terima kasih juga waktunya. Jadi sekian pembahasan kita tentang IKN. Semoga bermanfaat infonya. Jadi bye-bye. Bye.